Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Founding Father negara kita, Insinyur Soekarno, menyatakan dalam pidato terakhirnya sebagai presiden, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kali ini di acara Ngabuburit bareng LPM, kita akan mengupas tuntas sejarah terbentuknya Kelurahan Ciketing Udik bersama dengan Bapak Dr. Andes Ece Warnadi, penasihat LPM Kelurahan Ciketing Udik. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Beliau merupakan saksi sekaligus pelaku sejarah. Boleh dibilang begitu, Bang? Boleh. Jawab aja, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Nah, terkait dengan sejarah, ya kembali Ciketing Udik ini kan sudah jadi satu kelurahan, Bang. Saya waktu terbentuknya Ciketing mungkin masih kecil, Bang. Nggak tahu ceritanya, ujuk-ujuk udah jadi desa atau kelurahan Ciketing Udik aja. Khawatirnya kita di kelembagaan juga punya kekhawatiran kalau kita tidak tahu sejarah, pada akhirnya ya jadi seolah-olah tidak merasa memiliki lah terhadap wilayah yang kita tempati. Makanya sengaja ngundang Abang biar pemirsa, biar warga masyarakat Kelurahan Ciketing Udik juga tahu bagaimana sejarah Kelurahan Ciketing Udik ini. Iya, begini ya, kalau kita bicara sejarah, ya sejarah itu kan dari bahasa Arab, gitu. Sajaroh. Ya, sajaroh itu artinya pohon. Pohon. Kita tahu pohon itu banyak cabang, banyak ranting. Boleh jadi kalau kita bicara sejarah tentang satu daerah, tentang satu wilayah, tentang kejadian tertentu, boleh jadi ada banyak versi karena tadi bercabang. Kalau menurut versi saya sebetulnya sejarah Ciketing Udik ya, ketika undang-undang pembentukan Kabupaten Bekasi muncul tanggal 14 Februari tahun 1950, pembentukan Kabupaten Bekasi itu, di Kabupaten Bekasi ini ya, cuman ada 4 kewenangan. Ada 13 kecamatan dan ada 95 kelurahan. Belum ada Ciketing Udik. Kita masuknya di... Nah, Ciketing Udik itu dulu cuman kampung. Jadi bukan melupakan desa, apalagi kelurahan. Cuman kampung. Nah, yang masuk undang-undang tadi sebetulnya Sumur Batu. Desa Sumur Batu. Gitu. Jadi kalau kita lihat sejarah, ya kita buka dari 1950 lah. Kalau dari 45 kita belum lahir. Ya, sama 50 pun saya belum lahir. Tapi kita baca, kita sharing dengan orang-orang tua, bahwa sekali lagi di undang-undang pembentukan Kabupaten Bekasi tahun 50 itu, nama Ciketing Udik itu sini belum ada. Kenapa? Karena waktu itu Ciketing Udik cuman kampung, bukan merupakan desa, apalagi kelurahan. Secara administratif belum terdaftar? Belum terdaftar, gitu. Lalu adanya apa di sana? Yang 95 desa tadi, Sumur Batu. Nah, masalahnya Sumur Batu pun orang nyebutnya Ciketing waktu itu. Orang-orang kampung sini, juga orang Purbatu, orang-orang Serang, Taman Rahayu sekarang, nyebut Sumur Batu itu Ciketing. Ada juga yang mengklaim mereka orang Ciketing, orang-orang Mustika Jaya. Oh iya. Oh, dalam nih, Bang. Iya. Jadi ada Ciketing Mustika Jaya, Ciketing Tanah Merah, Ciketing Rawasapi, Ciketing Tanah Jawa. Sekarang grand wisata itu Ciketing Tenggilis namanya. Nah, di antara Ciketing itu ya, Ciketing Mustika Jaya, Ciketing Tanah Merah, Ciketing Tanah Asem, Ciketing Rawasapi, Ciketing Sumur Batu, yang paling selatan letaknya, yang paling kidul, kalau bahasa sungai yang paling hulu gitu, itu Ciketing ini. Oleh karena itu mereka kemudian menamakan Ciketing Udik. Terkait awalnya dari kita bagian daripada Sumur Batu, terus menjadi desa Sumur Batu, desa Ciketing Udik ini, pemekaran dari Sumur Batu. Ini ada proses pengajuan kah atau memang
dari pusat, Bang? Muncul nama Ciketing yang kemudian ditambah Udik ya. Yang sebelumnya kan Ciketing aja berarti. Ya. Itu tuh sebetulnya muncul itu sekitar tahun 81 ketika Kecamatan Setu oleh Kabupaten Bekasi dimekarkan menjadi Kecamatan Bantar Gebang. Oh. Nah, itu tahun 81 kurang Dari lebih. situ berarti, Bang? Artinya Kabupaten Bekasi punya kecamatan macam-macam termasuk Setu. Nah, sekarang ketika Setu dimekarkan jadi Bantar Gebang, Ciketing, Sumur Batu itu masuk Kecamatan Bantar Gebang. Gitu. Itu tahun 81. Nah, ketika semua desa yang ada di Kecamatan Bantar Gebang tahun 2002 itu. Baru dong, Bang? Ya, tahun 2002 itu. Semua desa di Kecamatan Bantar Gebang atau di Kota Bekasi gitu, kudu jadi kelurahan tahun 2002 itu. Baru Ciketing Udik jadi kelurahan. Dulunya ketika mekar dari Kecamatan Setu ke Kecamatan Bantar Gebang, ya kan? Dari desa Sumur Batu ke desa Ciketing Udik ya. Dulunya masih desa, tapi sudah jadi desa, ya kan? Enggak lagi nginduk ke Sumur Batu. Tahun 81 ke sini itu. Tahun 81 terpisahnya atau ya pemekaran di Sumur Batu dari Sumur Batu menjadi Ciketing Udik, Bang. Berarti ada jadi dua desa tuh di tahun 81, Bang. Awalnya satu desa Sumur Batu menjadi Sumur Batu, desa Sumur Batu dan desa Ciketing Udik. Ya. Itu di tahun 81. Nah, yang saya banyak masyarakat juga mungkin mempertanyakan, Bang. Tadi Abang cerita tentang bahwa Sumur Batu itu lebih dikenal dengan Ciketing, ya kan? Ada Ciketing Tanah Merah dan lain sebagainya tadi. Ini kenapa kita ngambil namanya Ciketing Udik, Bang? Atau memang ditentukan dari sananya? Jadi teknik penamaan gitu kan. Itu kan kalau sekarang ya teknik penamaan, teknik pembangunan, teknik apapun di bawah itu sekarang kan modelnya sekarang bottom up, udah ada usulan dari bawah, ya kan, ada aspirasi. Kalau zaman itu mah kan masih top down, masih dari atas gitu. Ditentuin di atas. Jadi kenapa ini jadi Ciketing Udik? Kalau boleh milih, mungkin kita jangan Ciketing Udik, Ciketing City gitu. Ciketing Situ, Ciketing Regensi gitu kan. Ciketing Regensi. Atau kalau pakai istilah sungai mungkin Ciketing Hulu. Ciketing Hulu. Jadi itu yang berikan nama itu bukan pilihan rakyat Ciketing Udik waktu itu, ya kan? Itu memang turun dari atas, langsung dimasukkan ke undang-undang jadi desa, ya. Misah dari Sumur Batu menjadi desa tersendiri, desa Ciketing Udik. Walaupun memang sebelum jadi desa Ciketing Udik pun kita memang sudah jadi Ciketing Udik. Sudah jadi Ciketing, belum Udik. Belum Udik. Karena kata-kata Udik itu untuk membedakan antara Ciketing di sini dengan Sumur Batu itu sendiri, yang semuanya orang manggil Ciketing. Rancu. Sementara Sumur Batu aja udah nggak jadi Ciketing kan. Desa Sumur Batunya sendiri pun tidak nempel nama Ciketingnya gitu ya. Secara undang-undang, tapi di masyarakat sekarang orang-orang ngaku orang Ciketing. Orang-orang Sumur Batu itu ya manggil, tinggal di mana ente? Saya di Ciketing, Bang, gitu. Tapi kalau abang kan Bang Ting Udik ya gitu. Ada itunya. Jadi sekarang pun mereka di masyarakat mah masih rame bahwa Sumur Batu itu namanya Ciketing. Kenapa sih, Bang, sampai muncul nama Ciketing? Ya, Ciketing itu kan kalau boleh kita ngegali sedikit ilmu bahasa ya. Ya. Kalau kata orang pinter etimologi gitu. Oh, ini orang pinter ini. Etimologi gitu kan. Jadi segala sesuatu dilihat dari akar suku kata. Ya. Itu etimologinya Ciketing itu kan dari kata cai dan keting. Ya, cai itu ya air, sungai gitu. Contoh Cilengsi kan, Cikeas gitu kan. Itu rata-rata kampung yang di depan Ci itu ada kalinya. Ada kalinya. Baik besar maupun kecil. Betul. Ada kalinya. Paling gede kan Cilengsi. Betul. Citarum, ya kan? Nah, kita Cibubur, Ciketing. Kalau Ciketing itu kalinya ada ya. Ada. Kali asli. Nah, dari Bogor, Bogor. Jadi si C-nya itu cai. Ya, air kali. Ketingnya itu sebetulnya kan semua orang tahu. Keting itu salah satu jenis ikan. Itu mirip ikan lele dia. Cuman nggak jadi besar dia. Dia sedang aja gitu. Jadi walaupun besar, walaupun tua, ikan keting itu nggak besar banget. Kalau lele kan bisa ada lele dungo tuh. Kalau ayam mah kate berarti, Bang? Ya mirip-mirip gitulah, kecil dia. Nggak pendek. Nama gede. Kalau kayak gitu. Jadi ikannya mirip ikan lele, mirip ikan baung. Nah, ada yang bilang ikan lundu. Keting itu jadi serumpun itu tuh.
satu spesies dengan ikan lele. Tapi kalau lele kan warnanya hitam ya, dia putih keting itu. Jadi dulu waktu saya masih kecil di SD lah gitu, sering mancing gitu kan, dari rumah ke sawah kan ada secara 300 meter lah jalan kaki gitu. Kita ngambil umpannya dulu tuh, cacing, koot namanya. Koot. Nah itu setelah kita dapat Udah lupa saya bang. Nah, koot ditaruh di daun waru gitu kan. Jadi sebelum turun ke sawah kita ngambil daun waru dulu, ya kan. Kemudian kita ngagali koot. Kok tahu di situ ada koot? Di atas sih ada itunya. Ada apa seperti kayak tai-tainya itu si koot itu. Di sela-sela pohon padi itu ada yang murus-mui gitu tuh. Kartu itu bilang dia murus-mui. Ya. Jadi bentuk apa tanah tapi yang sudah mirip tipe kotoran lah gitu ya. Nah itu di bawahnya pasti ada koot tuh. Kita gali banyak pot ya kan? Sebenarnya sisa residu tanah cacing masuk bang. Sebetulnya sih kayaknya tapi kalau orang kampung bilang itu tainya koot, yang tainya gitu ya. Jadi tai bukan ngomong kasar ya. Itu memang kotoran si koot. Padahal kan nggak mungkin lah tainya sebesar itu orang kootnya kecil. Nah itu ketika kita mancing tuh ikannya di Ciketing tuh ya kalau nggak ikan lele, ikan boncel, ikan betrik, ikan keting. Betok nggak, kalau betok kan lebih gede. Betrik kecil, kalau betok gede. Boncel kan kecil, kalau gede gabus. Gitu. Jadi boncel, gabus. Masih sejenis tuh. Masih satu rumpun, satu spesies lah bahasa. Nggak, kalau ini jadi ngomongin ikan nih kita nih. Iya. Biarin nggak apa-apa. Kalau apa tadi anaknya adanya gabus, boncel. Iya, boncel. Boncel itu bakal gede bang. Boncel itu ya sebenarnya sih kudunya regenerasi kudunya dia ada evolusi gitu. Enggak, boncel itu nama gabus kecil atau memang spesies yang berbeda? Spesies berbeda sebetulnya. Jadi sama kayak keting berarti. Sama satu rumpun dengan gabus, dia mah enggak jadi gabus walaupun gede gitu. Tapi dia ada yang paling kecil lagi sebetulnya itu nener, boncel, gabus gitu. Nah si keting ini itu di antara ikan-ikan tadi ya, boncel, lele, betrik ya kan. Kalau gede betok ya kan. Kalau kecil betrik, parai. Yang kalau dapat parai orang mancing dibuang lagi. Terlalu kecil buat apa gitu. Kalau parai itu sebesar teri lah gitu. Karena ada istilah, lah gua mah nggak dapat gabus, dapat peteri kan gitu. Nah, itu istilah calo biasa bang. Iya. Lah dominan itu ikan keting dulu mah. Ikan keting. Malah kita senang kalau mancing, walaupun dapat lele, dapat boncel, dapat betrik, kalau nggak dapat ikan keting kita merasa nggak abdol. Jadi saking banyaknya ikan keting, populasinya dulu banyak di Kali Ciketing itu, dan tidak di sawah, di kali Ciketing. Nah dari kata kali yang banyak ikan ketingnya itu muncul kalimat Ciketing. Jangan-jangan ini kali ini terus panjang ke Mustikajaya, ke Sumber Batu Mustikajaya. Seluruh kampung yang dilewati kali ini, dilewatin ikan keting itu jadi Ciketing. Iya bang, ya bang, masuk akal bang. Bener, nggak salah ngundang abang berarti ini. Nah, tapi ya kembali ke sejarah bang. Nah di konsep hari ini, ketika tadi abang cerita tentang tahun, sekarang sudah menjadi kelurahan, berarti di tahun 2002. Iya, jadi gini, tadi kan kita masih bicara desa ya. Tadi saya agak lengkap sedikit bicara angka tahun karena 2002. Sebetulnya dari terbentuknya Desa Ciketing Udik karena sudah dipisahkan oleh Sumber Batu, itu kan kita Batu punya kepala desa. Tidak lagi nginduk ke kepala desa Sumber Batu dong. Iya. Nah, tahun 81 itu karena memang belum waktunya Pilkades waktu itu, kita sempat Ciketing Udik itu dulu dipimpin oleh Pak Karim namanya A Karim S, mungkin A-nya Abdul kali, Abdul Karim S. Nah dia lama itu sekitar 2 atau 3 tahun sampai dengan terbentuk lurah definitif hasil Pilkades. Jadi Ciketing Udik itu kalau tanya siapa yang pertama kali jadi lurah Ciketing Udik sejak terbentuknya kelurahan, Kades. Desa, Kades. Abdul Karim. Izin bang, bukan cewek itu? Bukan, itu mah nanti setelah Lurah Samad lengser,
ada pilkades. Oh, lanjut dulu deh, dulu. Ya. Mangga silakan. Nah, setelah Abdul Karim dianggap sudah selesai PJ-nya gitu kan, PJS-nya, dan memang sudah waktunya pilkades, muncullah pilkades tahun 83, ya kan, 83. Oh. Nah, waktu itu calonnya itu namanya Pak Samad, M Samad almarhum, Mang Haji Kardi almarhum, itu masuk saudaranya Dewan tuh, saudaranya Anton. Kemudian ada Pak Mik, Mang Nesin tuh. Ya. 3. Yang menang waktu itu Lurah Samad. Lurah Samad. Dulu mah kan kadesnya 8 tahunan. Jadi dia pemilihan 83 akhir, dilantik 84, ya kan. Nah, kemudian 8 tahun kemudian dia habis. Ya, Lurah Samad habis, pendek cerita. Nah, sampai dengan pilkades berikutnya kan kosong tuh. Ya, kalau bahasa sekarang ada PJ kan gitu kan. Persiapan lah. Pemilihan. Baru itu lurah yang orang Cibarusa itu, Ibu Yeti itu. Ibu Yeti itu yang Maryati. Yang ngegagas bikin saluran depan itu, puskesmas. Betul itu Ibu Yeti Maryati itu, ingat itu. Saya rada cengeng di situ, Bang. Maksudnya. Ya. Kirain saya itu awal mulanya desa. Bukan, mulanya desa. Udah 1 periode lurah. 10 tahunan ya? 10 tahunan. Sejak terbentuk Ciketing Udik, Misa dari Sumber Batu. Bocah kemarin sore, Bang. Asli yang tadi pagi aja. Ya, jadi ya bener ya, lurah cewek itu ya kayaknya PNS waktu itu dia. Karena saya masih belum dewasa juga, nggak tahu mana PNS mana bukan. Yang tadi skim pakai seragam Linmas. Katanya dia semacam komandan Linmas tingkat kecamatan. Gitu. Kenapa harus orang Cibarusa? Ya pemerintah pusat. Lagi-lagi top down lagi. Nah, Yati Maryati mas sebetulnya PJS Lurah, ya kan? PJS Kades sebelum ada Kades baru hasil pemilihan setelah periode Samad selesai. Oke. Gitu. Lanjut, Bang. Nah, ketika muncul pilkades yang kedua lah, ya. Kalau kita kasih nomor kedua lah, karena pertama kan Lurah Samad. Kedua dan terakhir kayaknya, Mas. Ya? Kedua dan terakhir. Ya, kedua dan terakhir. Nah, benar, Bang? Ya, benar. Karena setelah itu Lurah. Setelah itu Lurah. Nah, muncullah waktu itu calon-calon lama Lurah Samad lagi nyalon dengan Abdul Hamid. Abdul Hamid melawan incumbent. Incumbent gitu kan. Nah, akhirnya yang menang Abdul Hamid, ya, Abdul Hamid. Nah, dari sekitar tahun ya tadi kalau dari pembentukan pertama 81 ditambah sekitar 3 tahun 84 ya. 84 ditambah 8 tahun 92. Nah, Lurah Hamid mulai 92 yang mengalahkan Lurah Samad tadi. Nah, itu pun masih belum lurah. Nah, masih belum lurah, masih kades. Masih kades gitu. Jadi kalau Ciketing Udik sebenarnya kalau ditanya berapa lurah sih gitu kan. Sebetulnya kalau dihitung dengan kepala desanya, kita sebut pakai istilah kepala desa juga kita sebut lurah gitu ya. Kadang rancu, Bang. Rancu ya. Hari ini sudah 8 orang Ciketing Udik. Dari 81. Dari awal terbentuknya. Ya, kita nggak mengikut sertakan Pak Karim dengan itu ya, dengan Bu Yeti. Kalau dari dari Lurah Samad, ya kan, dari Lurah Samad, kemudian Abdul Hamid kepala desa kan. Itu dari Abdul Hamid itu ke sini kan udah PNS tuh. Masuknya udah jadi kelurahan. Udah 92. Nah, itu Lurah Tony Suryana yang orang Burangkeng itu. Kemudian ada Ade Muhtadi. Yang orang Bantar Gebang. Masih ada kali ya Ade Muhtadi. Ade Muhtadi. Kemudian ada lagi Burhanuddin. Pak Burhan. Yang rada galak tuh. Haji Burhan. Enggak galak, kecil-kecil orangnya. Kecil. Kecil, kayak peci hitam baik. Haji Burhan yang suka pakai serebetan baik. Haji Burhan. Nah, kemudian Paminto, itu mah rada galak tuh Paminto. Paminto yang sering keliling-keliling malah, Pak. Ya, betul. Di masjid ngomong di mah pidato, ya kan, Paminto. Terus Natawirya. Ya kan? Natawirya Nahwan. Wawan Nahwan. Nah, Usep 9 Lurah Samad. Jadi Ciketing Udik udah menghabiskan kalau boleh. Udah jajan 9 lurah. Kalau boleh bilang habiskan ya. Udah 9 lurah plus kades ya. Plus kades. Nah, gitu. Kadesnya cuma 2. Ya. Jadi Lurah Samad, Kades Samad sama Kades Abdul Hamid. Pasowi itu.
Jadi yang mulai PNS tuh Lurah Tony ya. Ya. Karena Ciketing Udik waktu itu sudah jadi kelurahan. Nah, kondisi itu Bang, ketika peralihan dari kepala desa ke lurah atau dari desa ke kelurahan, itu ada gejolak ya Bang? Oh itu boleh dikatakan ada gejolak. Bahkan itu ketika ditetapkan bahwa Bekasi ini misah dari kabupaten jadi kota Bekasi, ya kan? Itu kota Bekasi itu cuman membawahi 8 kecamatan dengan 39 kelurahan dan 17 desa. Awal-awal ya, Kotip ya, Kota Administratif Bekasi. Itu tahun 82 itu terbentuknya Kotip. Kemudian kan sesuai perkembangan zaman ya, kemajuan masyarakatnya segala macam ya kan. Itu tahun 92 ya kan. 96, mohon maaf. Dari Kotip jadi Kodia. Ya kan, jadi Kodia. Nah, jadi kotanya pada tahun 99, Kota Bekasi. Jadi ada orang mengatakan, kamu tinggal di Kodia Bekasi, salah. Sekarang sudah kota. Ada urutannya, Kotip dulu, kota administratif, ya kan. Kemudian Kota Madia, ya kan. Kemudian ada kota. Nah, jadi dari mulai tahun 82, tahun 96, ya kan, jadi Kodia. Kemudian 99 itu baru jadi kota full sampai sekarang. Nah, ke bawah pun begitu. Ada kemudian kecamatan dimekarkan, ya kan. Ada kemudian desa dimekarkan. Nah, ketika awal-awal terbentuknya Kota Bekasi, itu sebetulnya hanya ada 8 kecamatan, 39 kelurahan. Yang 17 desa termasuk Ciketing Udik belakangan. Oleh karena itu ketika belakangan maksudnya Bang? Ya artinya jadi kelurahannya gitu agak belakang, nggak bareng dengan yang 39 tadi. Kota Bekasi itu ya kota masih Bekasi. galau kali Bang? Ya? Ciketing masih galau. Ya banyak ikut hal, kabupaten apa ikut kota gitu? Itu lagian kan ada hal apa seperti politik praktis yang terjadi di situ gitu kan. Kan ada orang yang lah kalau ini jadi kelurahan, luarnya siapa? Ntar gue jadi apa? Nah, kan gitu ya. Jadi kalau dikatakan ada gejolak, adalah. Gejolaknya di situ salah satunya. Di situ. Ya di kita gak ada gejolak. Kita nggak usah sebut nama, tapi ada juga yang dalam tanda petik melakukan perlawanan kepada Lurah Tony. Ketika dinobatkan Lurah Tony ditunjuk wali kota, jadi ada. Karena posisinya ngerasa dia tersingkirkan. Benar. Gitu. Padahal kan kata pemerintah jangan bikin gejolak, jangan bikin ulah, serahkan aja kepada pemerintah, kalian kerja tetap gitu kan, cuman usulin PNS pelan-pelan ya, yang belum punya ijazah ya sekolah lagi kan gitu. Ya alhamdulillah ternyata orang-orang yang bikin gejolak itu waktu itu ya jadi PNS semua. Jadi tadi tanya ada gejolak ada ya, tapi tidak rawan banget. Terakhir Bang, ada istilah sejarah itu apapun yang dicapai di masa lalu menjadi jalan capaian di masa sekarang dan bekal di masa depan. Iya. Nah, kalau tadi kita cerita tentang sejarah Ciketing Udik melalui perjalanannya dari tahun 81 sampai Abang terakhir cerita sampai menjadi kelurahan. Saya ingin dengar nih dari penasehat LPM Kelurahan Ciketing Udik sebagai pelaku dan saksi sejarah lahirnya desa dan kelurahan Ciketing Udik. Silakan Bang ke pemirsa. Iya, kan intinya begini, bahwa satu daerah itu satu wilayah ya, satu tempat itu sejatinya bukan warisan dari nenek moyang kita, ya kan, tetapi titipan dari anak cucu kita sejatinya. Oleh karena itu Ciketing Udik sekarang di mana sejarahnya dulu cukup luka-liku, cukup menarik perhatian ya, cukup banyak yang membuat kita menjadikan contoh. Saya umpamakan misalnya, bukan umpamakan, saya tidak menyaksikan sih, hanya orang tua yang menyaksikan. Di Ciketing Udik itu saking baiknya orang-orang Ciketing
ya, saking baiknya, saking solehnya, ya. Itu sampai bom aja nggak bisa meledak. Di Ciketing ini pernah dibom itu, tapi nggak bisa meledak. Zaman Belanda. Nggak meledak, subhanallah. Ya, artinya orang-orang kita itu dulu baik. Orang baik, orang soleh. Nggak mungkin lah kalau orang nggak baik dilindungi sama Allah. Ya kan? Nggak mungkin. Ya kan, kalaupun dilindungi paling istri doa kan bukan nikmat, istri agamanya. Nah, oleh karena itu mengingat gitu kan nenek moyang kita dulu, ya kan, orang-orang baik, orang soleh. Ciketing kita dulu yang ya penuh perjuangan sampai dengan maju seperti saat ini, ya kita pertahankan. Karena sekali lagi sebetulnya daerah ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi titipan dari anak cucu kita. Kalau kita tidak kelola baik bahaya nanti. Anak cucu kita nanti, mohon maaf, mau hidup di mana, mau makan apa. Betul. Nah, intinya itu aja. Siapapun lurahnya sekarang, syukur-syukur kalau orang Ciketing Udik asli. Ya. Siapapun lurahnya, yang penting bisa membuat Ciketing Udik ini lebih baik, lebih maju. Ya. Apalagi KLPM-nya, kudu orang Ciketing LPM. Ya. Karena lebih nyetu dengan masyarakat. Siap. Itu aja barangkali. Ya. Siap, Bang. Bentuknya. Makasih. Nah, bukur semua ternyata hari ini. Ini bahkan durasinya juga kurang, Bang. Kalau ngundang Abang bener. Ya, sekali lagi yang bisa kita petik dari perbincangan dengan Bang Dr. Andes Ece Warnadi ini yang tadi disampaikan bahwa Ciketing Udik, negara Ciketing Udik itu bukan warisan, tapi titipan buat anak cucu kita kelak. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Subhanallah.